Setelah divonis hukuman berat 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, Fadel Bajideh dan tim kuasa hukumnya secara tegas menyatakan menolak putusan majelis hakim. Ya, penolakan ini menandai dimulainya babak baru perlawanan hukum Fadel, di mana ia bersumpah akan segera mengajukan banding. Diketahui penolakan ini didasari keyakinan kuat Fadel bahwa ia tidak mendapatkan keadilan. Pihak Fadel mengklaim memiliki fakta-fakta persidangan yang mengejutkan dan selama ini belum diungkap sepenuhnya ke publik. Fakta-fakta inilah yang akan menjadi amunisi utama mereka di tingkat banding. Tim kuasa hukum Fadel Bajideh menegaskan, proses banding akan menjadi panggung untuk membongkar semua kejanggalan dalam kasus anak Nikita Mirzani ini. Mereka bertekad, dengan mengungkap bukti dan fakta tersembunyi tersebut, vonis berat yang dijatuhkan pada Fadel Bajideh dapat dibatalkan, sekaligus membuktikan kebenaran di mata hukum. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta baru terkait Fadel Bajideh yang divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, versi Cumi Top 5. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis berat untuk TikToker Fadel Bajideh terkait kasus dan aksi yang melibatkan Laura, anak dari Nikita Mirzani. Ya, majelis hakim memutuskan Fadel bersalah dan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Diketahui vonis tersebut sedikit lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut 12 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Fadel Al-Fajar Bajideh alias Fadel telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama dan tindak pidana melakukan terhadap seorang perempuan dengan perempuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti 1 buah handphone iPhone 14 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah handphone iPhone 13 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dikembalikan kepada saksi anak korban, membantu terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah. Pembacaan putusan ini seketika menyulut drama di ruang sidang. Keluarga Fadel Bajideh terlihat sangat syok dan terpukul. Momen paling mengharukan terjadi ketika ibunda Fadel, Pipin Bajideh, tidak mampu menahan kesedihan hingga dikabarkan pingsan setelah mendengar anaknya divonis hukuman penjara yang panjang. Ia harus segera dibopong keluar dari ruang sidang. Kasih luas. Jangan dikasih. Nggak ada kipas ya? Semangatin mama tadi biar mama kuat lagi tadi
Dan tadi udah senang juga si mama, tadi udah siuman juga. Padahal juga balik lagi kayak awal lagi. Dipukul ya, berat, sangat berat. Ya gimana mau ngomong apa lagi, susah kayak gitu. Udah sampai ke pengadilan, sampai ke hakim, kita nggak tahu teknisnya seperti apa. Ya kita ikutin aja nanti prosesnya seperti apa dari tim kuasa hukum. Setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, pihak Fadel Bajideh menyatakan penolakan tegas atas putusan tersebut. Fadel melalui tim kuasa hukumnya terang-terangan menyebut ada kejanggalan serius dalam putusan hukum yang dijatuhkan terhadapnya dalam kasus anak Nikita Mirzani. Fadel Bajideh dan tim kuasa hukumnya telah mengambil langkah tegas dengan menyatakan banding atas putusan 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus anak Nikita Mirzani. Tertanggal 1 September 2025, jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa bersalah atas kehamilan yang dialami oleh anak korban yang terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 9 Mei 2024 dan pada bulan Juni 2024. Tolong di bold, bulan Mei 2024, si pertama menurut jaksa penuntut umum. Si kedua di bulan Juni di tahun yang sama 2024. Seperti tadi disampaikan oleh majelis, si pertama itu pendarahan. Seperti kalian dengar, yang memesan obat adalah anak korban. Meminum dengan Sprite, diminum melalui mulut dan melalui kemudian 5 menit kemudian merasakan perut mulas. Saat itu terjadi tidak ada Fadel di sana. Logikanya, pada bulan Mei dia melakukan memesan obat melalui paket yang diambil oleh Aroh pembantunya, kemudian memesan Sprite dan meminumnya. Tidak ada Fadel di sana. Sampai pendarahan selesai, barulah dia video call seperti tadi yang disampaikan oleh majelis, yang disampaikan oleh anak korban, "Papa, anak kita sudah meninggal." Ada Fadel di sana? Tidak ada Fadel di sana. Kedua di bulan Juni, yang sudah sebesar boneka dan sudah lengkap. Sekarang kita main pakai logika. Mungkin nggak bulan Mei terus hamil lagi bulan Juni keluarnya segede gini? Menjadi pertanyaan buat saya. Dari mulai pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan sampai masuk di dalam dakwaan, tidak pernah dibahas soal janin yang keluar sebesar boneka. Ada pernah kalian dengar itu? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak disebutkan? Berdasarkan kesaksian anak korban di depan persidangan, dia mengakui bahwa dialah yang punya inisiatif. Di hadapan majelis, anak korban mengakui di UK pun dia berhubungan dengan beberapa laki-laki. Fakta persidangan, menurut ahli forensik, pada terperiksa ditemukan kedua tabak menggelap dan melebar, serta pada perut terdapat garis membujur yang berwarna lebih gelap dari kulit sekitarnya, yang sesuai dengan tanda-tanda usia kehamilan trimester kedua, yakni setelah 20 minggu. Terkait janin yang dilahirkan, dari seluruh rangkaian pemeriksaan, perkiraan menurut ahli forensik, janin tersebut berusia minimal 20 minggu dalam kandungan dan usia kehamilan di trimester kedua sekitar 12-28 minggu. Sehingga ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU memberikan kesimpulan usia janin yang dilahirkan antara 20-28 minggu dalam kandungan atau kurang lebih sekitar 5 bulan usia janin. 20-28 minggu
kita tarik mundur 20 minggu. Antara bulan Januari atau Februari sudah hamil. Di mana bulan Januari dan Februari beradanya Loli? Loli berada di UK. Penolakan ini bukan sekedar upaya hukum biasa, melainkan didasari oleh keyakinan kuat Fadel bahwa ia telah disitnah dan tidak mendapat keadilan. Peluang kedepannya mau banding Pasti. atau seperti apa? Pasti. Pasti nanti dari tim kuasa hukum kita seperti apa, kita bantu doa, kita bantu support. Ya, saya berharap hukuman ringan. Artinya gini, hukumlah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan dia harus memikul apa yang dia tidak lakukan hanya karena opini publik. Publik ini nggak tahu persidangan, makanya saya buka fakta persidangannya. Ini isi pledoinya. Dan tadi kalian semua dengar kok dibacain sama majelis kan? Siapa yang memesan obat? Bagaimana cara dia minum? Apa ada perintah Fadel? Tidak ada. Fadel baru ditelepon, dikasih tahu dengan bahasa tadi majelis, anak kita sudah nggak ada, Pak, anak kita sudah meninggal, sudah di anak kita. Soal dan kehamilan, kan menurut ahli forensik usia kehamilan saat bulan Juni dia keluar, usia kehamilannya itu 20 sampai 28 minggu atau 5 bulan. Masuk akal 5 bulan udah segede gini dong? Iya dong. Artinya bukan 2 kali, 1 kali percobaan aborsi. Yang pertama tidak berhasil. Iya apa enggak? Masa Mei terus Juni udah keluar segede gini? Dari bulan Mei ke bulan Juni berapa bulan, Bos? Pernyataan yang paling mengejutkan muncul dari pihak Fadel yang menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan melawan secara hukum di dunia, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, termasuk pelapor, hingga akhirat. Di dalam pledoi ini, saya sampaikan di pledoi ini, semua yang ada di ruangan persidangan bertanggung jawab kelak di akhirat. Dan Fadel di dalam pledoinya menyampaikan dia akan kejar satu persatu di akhirat. Jadi semua orang yang sudah ikut menghujat, jaksa yang menuntut mengada-ngada, polisi yang sudah memaksakan ini, selamat tanggung jawab di akhirat ya atas fitnah yang luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini buat saya ini kekejian luar biasa. Vonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan majelis hakim tidak menyurutkan perlawanan Fadel Bajideh. Ya, dalam upaya untuk membuktikan kebenaran dan membatalkan putusan yang ia anggap tidak adil, Fadel melalui tim kuasa hukumnya meluncurkan langkah yang sangat berani dan menentukan, menantang untuk melakukan tes DNA janin dari anak Nikita Mirzani. Tantangan ini diajukan Fadel sebagai upaya ekstrim terakhir untuk menghilangkan keraguan dan membuktikan bahwa tuduhan yang selama ini dialamatkan kepadanya adalah keliru. Dengan tegas, Fadel menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah bukti ilmiah yang tidak terbantahkan dan dapat menjadi kunci untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus asal dan dugaan korupsi yang menjeratnya. Kami akan buktikan, dibongkar aja kuburannya, kan bisa tes DNA. Iya dong. Masa klien saya harus nanggung? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadel dan Loli. Tapi bukan berarti hal yang dia tidak buat harus dia pikul. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut buka suara terkait vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Fadel Bajideh. Secara belak-belakan, Hotman menilai vonis berat tersebut bukan semata karena kesalahan Fadel, melainkan akibat adanya kesalahan strategi hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum terdakwa selama proses persidangan.
Menurut Hotman, dalam kasus yang melibatkan Undang-Undang Perlindungan Anak, strategi dan pembelaan di persidangan sangat krusial. Ia menyiratkan bahwa mungkin ada langkah atau argumen hukum yang tidak tepat atau blunder fatal yang diajukan oleh pengacara Fadel, sehingga majelis hakim mengambil keputusan yang sangat memberatkan. Halo semua masyarakat Indonesia, makanya hati-hati kalau memakai pengacara. Di awal kasus Fadel, saya sudah memperingatkan, Fadel hati-hati, kalau kau punya kelemahan, jangan malah berdansa-dansa, malah nantangin melalui media. Waktu itu kau berdansa-dansa bahwa padahal kau punya kelemahan, yaitu bahwa kamu itu ada tuduhan dengan anak cewek di bawah umur. Waktu itu saya ingatkan, hati-hati, jangan pamer di medsos. Karena waktu itu pamer yang untung adalah pengacaranya. Jadi seolah-olah pengacaranya hebat punya klien. Ternyata analisa saya benar. Saya udah di awal mengatakan, kalau kau punya kelemahan hukum, jangan nantangin di publik. Jangan nantangin di publik, ya. Itu loh. Itulah saran saya berkali-kali, ya. Dan akhirnya analisa saya itu benar karena memang Anda sudah dari awal salah strategi hukum. Siapa yang salah? Coba kalian analisa. Yang salah Fadel atau kuasa hukumnya? Anda jawab sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.